Dok, katanya kalau kurang main game emang bisa bikin Alzheimer ya dok? Nah, itu salah satu penyebabnya. Selain itu, ada 5 penyebab Alzheimer yang tidak kamu ketahui. Yuk sekalian kita bahas sama-sama. Halo, saya Dr. Anye, spesialis neurologi dari Rumah Sakit Siloam Kelapa II. Hari ini kita akan membahas mengenai penyakit Alzheimer. Yuk kita jelasin sama-sama. Penyakit Alzheimer atau yang disebut juga sebagai demensia Alzheimer merupakan penyakit penuaan pada otak yang bisa membuat kita mengalami kesulitan untuk mengingat, kesulitan berpikir, melakukan penilaian-penilaian, bahkan bisa melupakan waktu dan tempat hingga gangguan perilaku. Demensia Alzheimer bisa terjadi pada siapa saja, pada usia berapapun. Penyakit ini tidak bisa dianggap enteng, karena kita tentu memerlukan pusat pikir kita dalam semua aktivitas sehari-hari. Yang mengalami kesulitan tidak hanya si penderita Alzheimer, tapi juga orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang terus berinteraksi bersama dengan penderita Alzheimer. Sebab pertama, jarang berinteraksi. Ada istilah use it or lose it. Jadi, otak kita ini harus selalu dipakai, termasuk dalam berinteraksi dengan sesama kita. Karena ketika berinteraksi, kita menggunakan pusat memori atau daya ingat, juga pusat bahasa, serta pusat kemampuan sosial kita yang sangat penting. Jika kita jarang berinteraksi, banyak melakukan aktivitas yang sifatnya hanya satu arah, lama-kelamaan fungsi ini akan terus menurun dan meningkatkan resiko kamu untuk terkena penyakit Alzheimer. Sebab kedua, polusi suara dan udara. Belakangan ini, polusi udara rasanya menjadi isu penting dalam kehidupan kita. Tapi ternyata selain membuat infeksi saluran nafas, ini juga bisa meningkatkan resiko kamu terkena penyakit Alzheimer. Polusi suara dan udara akan meningkatkan level stres dalam tubuh kita. Tidak hanya secara fisik, tapi juga secara mental. Hal ini akan menyebabkan penurunan kualitas tidur. Padahal tidur sangat penting untuk masa-masa pemulihan dari kerusakan-kerusakan sel, termasuk sel otak kita. Jadi, untuk menurunkan resiko kamu terkena penyakit Alzheimer, pastikan kamu berada di lingkungan yang rendah polusi suara dan udara. Kita bisa meminimalisir polusi udara dengan menggunakan masker dan menjauhi pusat polusi udara tersebut. Kita juga harus selalu memperhatikan tingkat level suara yang ada di sekitar kita. Jauhi suara yang terlalu keras, termasuk penggunaan headphone yang terlalu berlebihan. Sebab ketiga, kurang tidur. Seringkali kita terlalu seru melakukan aktivitas kita sampai lupa untuk tidur. Padahal, kurang tidur ini menjadi salah satu gaya hidup yang tidak baik. Konsumsi alkohol yang berlebihan, merokok, aktivitas fisik yang rendah, stres berlebihan, dan juga obesitas. Semua ini akan menjadi penjahat yang bisa meningkatkan resiko kamu terkena penyakit Alzheimer. Karena itu, kuantitas tidur yang tepat secara umum disarankan selama 6-8 jam sehari setiap malamnya. Agar kualitas hidup kita baik dan aktivitas kita semua tetap berjalan sesuai rencana. Sebab keempat, konsumsi gula berlebih. Jadi, gula akan meningkatkan resiko penumpukan protein yang tidak baik di otak. Protein ini akan mengganggu fungsi otak dan membuat kamu sulit berpikir, sulit mengingat, bahkan sulit melakukan aktivitas sehari-hari. Karena itu, selain menjaga konsumsi gula, kita juga harus selalu memantau kadar kolesterol atau lemak dalam tubuh kita. Juga harus rutin melakukan pemeriksaan darah. Bagi kamu yang mempunyai hasil gula darah yang normal, bisa dilakukan dengan jarak 6 bulan sampai 1 tahun. Tapi jika kamu sudah mendapatkan lampu kuning atau bahkan lampu merah hingga terdiagnosis diabetes atau kencing manis, rutinlah periksakan ke dokter 1 bulan sekali dan minum obat dengan rutin. Sebab kelima, kurang main game. Bermain game dapat menjadi stimulasi yang sangat baik dan menyenangkan bagi otak kita. Karena cara favorit otak kita untuk belajar adalah melalui bermain. Dapat meningkatkan kemampuan kita untuk menganalisis sesuatu, kemampuan kita untuk beradaptasi, dan juga memutuskan segala hal dalam aktivitas kita sehari-hari. Stimulasi ini sangat penting karena ingat, use it or lose it. Jika kamu tidak memakai otak kamu, maka kamu akan kehilangan fungsinya sedikit demi sedikit hingga kita jadi lupa dan pikun banyak hal.
Untuk pencegahan, kita harus menjaga pola hidup dan gaya hidup yang sehat. Mulai dari keseimbangan diet atau makanan kamu, tidur yang cukup, menjauhi konsumsi alkohol berlebihan, merokok, dan juga jauh dari stres yang berlebihan dalam kehidupan kita, baik secara fisik maupun mental. Kita harus segera deteksi dini penyakit Alzheimer sebelum penyakit ini sudah ditemukan dalam tahap yang lanjut. Karena ketika sudah di tahap yang lanjut, mungkin tidak terlalu banyak yang bisa kita lakukan. Tidak bisa mengembalikan fungsi otak hingga 100% lagi. Jadi, deteksi dini bisa dilakukan dengan cara yang pertama, memperhatikan kesehatan otak kita. Perhatikan kesehatan pikiran kamu. Jika kamu merasa mengalami penurunan fungsi memori, misalnya kamu jadi mudah lupa nama orang, lupa meletakkan barang-barang, lupa akan pekerjaan kamu harus segera cek ke dokter untuk memeriksa fungsi memori kamu. Karena lupa-lupa yang berulang, lupa-lupa yang progresif atau semakin memberat dapat menjadi suatu tanda awal dari demensia Alzheimer. Oleh karena itu, mari kita sama-sama mencegah dan melakukan deteksi dini demensia Alzheimer di rumah sakit terdekat. Ingat, jangan maklum dengan pikun.